Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nuriatul Hikmah. Saya adalah mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat semester 4. Nah, di video kali ini saya akan membahas 15 teori komunikasi beserta contoh kasus ataupun contoh-contohnya. Penasaran seperti apa? Stay tune terus ya. Yang pertama, teori yang pertama ini bernama Spiral of Silence atau teori keheningan. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Elizabeth Noel Newman, di mana teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa di mana seseorang itu memiliki opini terhadap berbagai macam isu, namun dia memiliki ketakutan atau keraguan untuk mengemukakan opininya karena merasa terisolasi. Nah, hal ini menyebabkan opininya menjadi tertutup atau tidak terbuka. Nah, teori ini berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa orang-orang di kaum minoritas itu cenderung tidak mengemukakan atau tidak berani mengemukakan pendapatnya ketika berada di dalam kelompok mayoritas. Seperti itu. Contohnya adalah pada tahun 2010 di Indonesia ada perseteruan antara artis dan juga media. Nah, awal-awal nih artis tersebut itu disalahkan oleh publik dan juga media. Nah, ada juga beberapa kelompok orang yang membela artis tersebut dan menyebutkan bahwa artis tersebut tidak bersalah. Yang bersalah adalah medianya. Kemudian beberapa saat setelah itu, publik ini menukar pikirannya sehingga dia mengemukakan bahwa artis tersebut yang benar dan media lah yang salah. Nah, maka di sini teori Spiral of Silence itu mengemukakan bahwa kelompok minoritas itu akan cenderung tidak mengemukakan pendapatnya ketika berada di dalam kelompok mayoritas, sehingga kelompok mayoritas yang akan menang, seperti itu. Next, yang kedua. Yang kedua adalah teori perilaku organisasi. Teori ini merupakan hasil penelitian dari Clifford Geertz, Michael Paczanowski, dan juga Nick O'Donnell. Nah, teori ini merupakan salah satu teori komunikasi yang mencakup seluruh simbol komunikasi seperti tindakan, rutinitas, dan juga percakapan. Dan ini juga mencakup tentang makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Contoh dari teori ini adalah pembentukan citra perusahaan. Nah, jika kita melakukan penelitian menggunakan teori ini, maka teori ini akan membantu mengungkap bagaimana perusahaan tersebut bisa meningkatkan citra perusahaan. Bahwa sebenarnya perusahaan itu memiliki budaya organisasi yang sudah disusun sedemikian rupa agar dapat membantu meningkatkan citra perusahaan. Dan budaya-budaya organisasi dan budaya-budayanya ini akan dapat menjadi pertunjukan komunikasi di dalamnya, sehingga hal tersebut yang akan dapat membentuk citra perusahaan. Seperti itu. Next, yang ketiga. Yang ketiga adalah Social Learning Theory atau teori pembelajaran sosial. Teori ini digagas oleh Albert Bandura. Bandura mengatakan bahwa tingkah laku manusia itu bukan semata-mata refleks otomatis atau stimulus, melainkan sebagai akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dan juga skema kognitif manusia itu sendiri. Nah, teori ini juga memberikan penekanan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada individu itu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan lingkungan-lingkungan tersebut kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri. Nah, inti dari social learning theory itu adalah pemodelan. Misalkan, contohnya adalah ada seorang pemuda, kita sebut saja sebagai pemuda A. Nah, pemuda A ini sangat temperamental sekali, baik kepada pasangannya, kepada bibinya, kepada saudaranya, ataupun kepada adiknya. Dan hal tersebut kenapa bisa terjadi? Karena pada saat kecil, dia selalu melihat ayahnya melakukan hal yang sama, seperti memukul, menampar, menendang, baik kepada ibunya ataupun kepada adiknya, seperti itu. Dan ketika dewasa, dia pun melakukan hal yang sama terhadap orang lain, seperti itu. Next, yang keempat. Yang keempat adalah teori uses and gratification. Ini adalah teori yang sangat familiar sekali di dunia mahasiswa komunikasi. Nah, teori uses and gratification ini diperkenalkan oleh Eliot Katz, di mana teori uses and gratification ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan media terhadap individu, tetapi ia lebih tertarik pada apa yang dilakukan individu terhadap media. Nah, teori uses and gratification ini melihat audiens dari segi proses komunikasi massa sebagai individu yang aktif, selektif, dan memiliki tujuan tertentu terkait dengan terpaan media yang datang kepadanya. Nah, contoh dari teori uses and gratification itu adalah kepuasan dan juga kebutuhan penonton dalam memilih program-program televisi. Contohnya nih, beberapa tahun yang lalu di Indonesia itu sedang ramai sekali program-program televisi yang berhubungan dengan live music. Banyak sekali televisi yang menyediakan program live music. Nah, pada saat itu peminatnya yang paling tinggi itu adalah perempuan remaja. Nah, perempuan remaja ini banyak memilih acara live music dahsyat dibandingkan dengan acara atau program-program live music lainnya. Kenapa sih bisa memilih
memilih hal tersebut karena mereka memiliki user identification, memiliki kemampuan atau individu itu lebih selektif untuk memilih media mana sih yang mereka kehendaki, yang mereka mau tonton, seperti itu. Karena mereka berpikir dahsyat itu adalah suatu acara live music yang asik, yang mana dia ketika menonton itu dapat menyegarkan kembali suasana. Makanya mereka memilih dahsyat dibandingkan dengan acara-acara live music lainnya. Nah, itu dia merupakan contoh dari teori user identification. Next, yang kelima. Yang kelima adalah Expectancy Violations Theory atau EVT. Nah, teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh Jude K. Burgon, di mana teori ini menjelaskan konsekuensi atau dampak dari pelanggaran harapan nonverbal terkait dengan perubahan jarak dan ruang pribadi selama proses interaksi komunikasi antar pribadi berlangsung. Contoh dari teori ini adalah misalkan ada seorang gadis, kita sebut saja nama gadis tersebut adalah Mawar. Nah, si Mawar ini didekati oleh dua pria, yang satu kita beri nama A dan yang satu lagi adalah pria B. Nah, si Mawar ini sangat menyukai pria yang A, sedangkan pria B dia tidak menyukainya. Nah, suatu hari ini si A dan si B ini mendekati Mawar, misalkan ingin mengatakan sesuatu dengan cara duduk di sebelahnya. Namun, perilaku mereka berdua ini melanggar batas yang dapat diterima secara normatif. Tapi si Mawar ini tidak marah terhadap si A, tapi Mawar marahnya sama si B. Kenapa? Karena si B tadi kan tidak disukai. Nah, si Mawar ini menganggap bahwa si B yang tidak disukai tadi itu melanggar batas normatif yang dapat diterima secara normatif, dan menganggap bahwa si B ini kurang ajar atau melakukan sesuatu yang tidak sopan karena berbicara sedekat itu dengan Mawar. Sedangkan Mawar memperlakukan si A ini secara biasa saja gitu, karena mungkin aja itu merupakan bentuk perhatian dia atau rasa sayang dia terhadap si Mawar, dan Mawar merasa bahagia gitu didekati dengan jarak sedekat itu misalkan. Nah, itu adalah suatu bentuk dari teori yang tadi sudah saya sebutkan. Next, selanjutnya yang keenam adalah teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini menekankan pada anggapan bahwa media memiliki pengaruh yang besar dalam rangka membangun ataupun menumbuhkan persepsi publik. Dan teori agenda setting ini juga berusaha untuk menjelaskan bahwa wacana yang beredar di masyarakat dan membentuk opini itu merupakan suatu agenda yang sudah disetting. Dan konten dari teori agenda setting ini adalah untuk mengungkap aktor-aktor, baik itu aktor individu ataupun aktor organisasional yang bermain dalam membangun agenda melalui tangan-tangan terampil para pekerja media. Contohnya adalah reportase tentang hutang negara. Nah, data empirik mengatakan bahwa hutang negara semakin lama semakin meningkat. Namun di sini publik itu dialihkan pada hal-hal yang berhubungan dengan prestasi negara. Contohnya adalah pembangunan infrastruktur. Nah, peran media di sini adalah membuat isu infrastruktur tersebut menjadi suatu agenda dan kemudian disetting sehingga masyarakat itu menerima hal-hal yang berhubungan dengan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur negara. Alih-alih demikian, ternyata hutang negara tetap saja meningkat. Seperti itu. Next, selanjutnya yang ketujuh adalah teori Jeremy-Kodering. Teori Jeremy-Kodering ini memberikan gambaran bagaimana pesan digambarkan sebagai peluru ajaib yang dapat masuk ke dalam pikiran khalayak dan menyuntikkan beberapa pesan khusus. Nah, di dalam teori ini juga membantu menjelaskan bagaimana media dapat mengontrol apa yang khalayak dengar dan apa yang khalayak lihat. Dan menurut teori ini juga efek media terhadap khalayak massa dapat bersifat beda ataupun secara langsung. Nah, contoh dari teori Jeremy-Kodering ini adalah pada iklan Aqua. Nah, pada awal-awal iklan Aqua dipublikasikan itu, iklan Aqua berhasil membentuk asumsi masyarakat bahwa air mineral adalah Aqua. Bahkan sampai saat ini ketika air mineral itu sudah banyak merek-merek ya, masyarakat itu tetap seperti terdoktrin bahwa air mineral itu adalah Aqua. Sampai-sampai ketika kita pergi belanja untuk membeli air mineral, kita menyebutkan, "Ibu beli Aqua." Nah, dikasihnya itu adalah merek yang lain gitu. Jadi kayak semua masyarakat itu seperti menyamakan bahwa air mineral adalah Aqua. Next, selanjutnya yang kedelapan adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini merupakan teori yang dikembangkan oleh ilmuwan Amerika Serikat bernama John B. Waston. Nah, teori behaviorisme ini atau behaviorisme ini merupakan suatu teori perkembangan perilaku manusia yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan atau stimulus. Nah, menurut John B. Waston, behaviorisme itu mencakup segala sesuatu tentang perilaku manusia, termasuk di dalamnya tindakan, perbuatan, ataupun tindakan jawaban atau respon terhadap stimulus ataupun rangsangan. Nah, maka di sini dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara respon ataupun rangsangan terhadap stimulus pada perilaku manusia.
Nah, contoh dari teori behaviorisme ini adalah misalkan ada suatu keluarga, di mana keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, kemudian di dalam keluarga tersebut, keluarga itu menerapkan sistem otoriter, di mana kekuasaan berada di tangan orang tuanya, sehingga anaknya tersebut tidak mendapatkan kebebasan untuk bermain, belajar, dan lain sebagainya, hanya pada kekuasaan orang tuanya. Artinya semuanya itu kehendak orang tuanya, anaknya harus melakukan A, B, C, dan lain sebagainya, sehingga anaknya kekurangan kreativitas ataupun kekurangan untuk bereksplor kemampuan dirinya sendiri. Nah, karena hal tersebut anaknya menjadi tertekan, dan ketika dewasa dia bertemu dengan teman-temannya, dan teman-temannya menawarkan hal yang baru yang belum pernah dia coba, dan itu selalu dilarang-larang oleh orang tuanya. Misalkan merokok ataupun melakukan hal-hal yang berhubungan dengan negatif-negatif seperti itu. Karena anak tersebut sudah lama tertekan karena stimulus yang diberikan orang tuanya yang selalu otoriter nih. Nah, kemudian anak tersebut mencoba, dan itu membawa hal-hal ke arah yang negatif. Nah, hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa itu merupakan stimulus yang diberikan orang tuanya, dan respon ataupun tanggapan yang dihasilkan oleh anaknya itu adalah terbawa pergaulan kepada yang negatif karena mereka terlalu tertekan. Seperti itu. Next, selanjutnya yang ke-9 adalah teori sibernetik. Nah, teori sibernetik ini merupakan teori yang tergolong baru karena keberadaannya ini selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan juga ilmu sosial. Nah, teori sibernetik ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antara sistem dengan sistem itu sendiri. Contohnya itu adalah ketika kita mengangkat telepon, kemudian ketika kita menyalakan mesin mobil, kemudian adalah operasi pemilihan atribut geometri, dan ketika kita menemukan cara-cara pemecahan masalah. Next, selanjutnya yang ke-10 adalah teori aksi berbicara. Nah, teori aksi berbicara ini merupakan suatu teori yang masuk ke dalam paradigma sosiokultural. Nah, di mana teori ini membantu kita memahami bagaimana orang dapat mencapai sesuatu melalui kata-katanya. Nah, teori ini memiliki asumsi bahwa jika kita menyampaikan sesuatu, baik itu lewat tulisan, ucapan, ataupun kalimat, pasti mengandung yang pertama adalah tindakan ucapan, kemudian yang kedua adalah tindakan pernyataan, yang ketiga tindakan ilokusioner, dan yang keempat adalah tindakan perlokusioner. Contoh dari teori aksi berbicara ini adalah yang pertama kayak misalkan ada suatu kata-kata nih, aku mau pergi ke toko buku sendiri. Nah, maka yang pertama kita harus masukin asumsinya, yang pertama adalah ucapan. Nah, tindakan ucapan ini adalah benar-benar apa yang keluar dari mulutnya terhadap lawan bicaranya, bahwa aku mau pergi ke toko buku. Seperti itu hanyalah tindakan ucapan yang dikeluarkan dia melalui mulutnya. Kemudian yang kedua adalah tindakan pernyataan, bahwa dia menyatakan aku mau pergi ke toko buku sendiri. Nah, bahwa sendirinya adalah dia mau pergi ke toko buku dan dia sendiri, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke asumsi yang ketiga adalah tindakan ilokusioner. Nah, tindakan ini menyatakan bahwa di dalamnya itu terdapat interpretasi lain. Misalkan, kan tadi pernyataan awalnya itu adalah aku mau pergi ke toko buku sendiri. Berarti di sini juga bisa menjadi tafsiran lain bahwa aku pergi ke toko buku sendiri nih, mau ikut atau enggak, seperti itu. Nah, itu ada interpretasi lain di dalamnya. Dan ketika memang lawan bicara tersebut mengiyakan untuk ikut bersamanya pergi ke toko buku, maka itu akan masuk ke dalam asumsi yang terakhir, yaitu adalah tindakan perlokusioner, seperti itu. Next, selanjutnya yang ke-11 adalah teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional ini merupakan suatu teori yang dicetuskan oleh Auguste Comte, Emile Durkheim, dan juga Herbert Spencer. Nah, teori ini memiliki pemikiran yang dipengaruhi oleh pemikiran biologis, bahwa masyarakat itu memiliki ketergantungan satu sama lainnya, dan hal ini merupakan konsekuensi dari bertahan hidup. Nah, teori ini memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan sosial. Teori ini juga akan menganggap bahwa masyarakat itu sebagai suatu sistem total yang dapat menciptakan tatanan dan juga stabilitas sosial. Nah, contoh dari teori struktural fungsional ini dapat dilihat dari penelitian tentang pemerintah, di mana pemerintah memberikan fasilitas pendidikan bagi seluruh siswanya, dan tugas para siswa untuk belajar untuk di kemudian hari dapat menduduki jabatan seperti di perusahaan ataupun di pemerintahan. Sementara itu, para pekerja yang saat ini sedang bekerja, seperti kayak orang tua kita, itu mereka melakukan pekerjaannya dan nanti akan membayar pajak. Pajak tersebut akan dialirkan kepada negara, dan negara nanti mengalirkan untuk kebutuhan pendidikan bagi warganya, seperti itu. Nah, para siswa nih yang awalnya juga tadi dibiayai oleh negara,
kemudian para siswa tersebut akan tumbuh dan juga memberikan kontribusi lebih bagi negara, dan apabila mereka bekerja nanti mereka juga akan menyerahkan pajaknya kepada negara, dan pajak tersebut nanti akan diperuntukkan untuk kebutuhan pendidikan, fasilitas-fasilitas negara lainnya. Nah, teori struktural fungsional ini memandang bahwa sistem berada di dalam keadaan stabil jika kondisinya seperti itu, di mana pemerintah membiayai siswanya dan siswa belajar untuk berkontribusi kepada pemerintah, seperti itu. Nah, jika memang kita ingin menciptakan suatu keteraturan sosial, maka harus ada penyesuaian antara satu sama lainnya, seperti yang tadi antara pemerintah, masyarakat, dan juga para siswa. Nah, jika memang semuanya sudah berada di dalam suatu penyesuaian antara satu sama lainnya, maka sistem akan berada di dalam keadaan yang stabil. Dan hal ini sesuai dengan teori struktural fungsional yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan sosial. Next, selanjutnya yang ke-12 adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan juga mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua mereka. Nah, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Teori ini percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di masyarakat pada hari ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan ini adalah sebagai akibat dari konstruksi atau ciptaan oleh manusia dalam jangka waktu yang panjang. Contoh dari teori konstruktivisme ini adalah isu Islamofobia. Islamofobia merupakan suatu istilah yang digunakan atas dasar ketakutan orang terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Nah, dewasa ini, isu Islamofobia ini sedang merajalela di kawasan barat seperti Eropa dan juga di Amerika Serikat. Awal mulanya adalah banyak sekali pekerja-pekerja yang berasal dari negara muslim yang beragama muslim seperti di Aljazair, Maroko, dan lain sebagainya yang datang ke Eropa untuk bekerja. Nah, lambat laun nih, mereka yang datang itu dari negara-negara muslim itu terkonstruk pada kebudayaan-kebudayaan Eropa dan juga Amerika Serikat, sehingga ini mengganggu kehidupan mereka dan kehidupan mereka lambat laun berubah. Nah, ini merupakan efek teori konstruktivisme di mana mereka terkonstruk pada hal-hal ataupun kebudayaan-kebudayaan yang telah terbentuk sebelumnya di Eropa ataupun juga di Amerika Serikat, seperti itu. Next, selanjutnya yang ke-13 adalah teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh George Gardner, di mana teori ini merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas tentang efek media massa. Nah, pandangan dari teori kultivasi adalah media massa itu memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya pada masyarakat daripada personal seseorang itu sendiri. Nah, contoh dari teori kultivasi ini adalah penelitian tentang pecandu berat televisi, di mana pecandu berat televisi itu menganggap bahwa hal-hal yang terjadi di dalam televisi itu merupakan dunia senyatanya, misalkan tentang perilaku kekerasan. Nah, para pecandu berat televisi ini selalu menganggap bahwa perilaku kekerasan itu disebabkan oleh motif sosial. Kenapa bisa berpendapat seperti itu? Karena televisi selalu menyuguhkan berita-berita atau informasi yang mengangkat isu sosial atau motif sosial sebagai alasan mengapa orang-orang melakukan kekerasan. Nah, padahal bisa jadi saja alasan mereka melakukan kekerasan itu adalah karena culture shock dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Nah, teori kultivasi memandang hal ini berpendapat bahwa para pecandu berat televisi ini membentuk suatu realitas yang tidak konsisten dengan kenyataan. Next, selanjutnya yang ke-14 adalah teori inokulasi. Teori inokulasi merupakan suatu teori yang disampaikan oleh McGuire, di mana teori ini dapat disebut juga sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Nah, teori inokulasi adalah pendekatan persuasif yang tujuannya adalah agar orang-orang resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan ada seorang perempuan, kita sebut saja Ibu Rita. Nah, Ibu Rita ini merupakan perempuan berasal dari desa. Nah, suatu hari Ibu Rita ini pergi ke kota nih untuk mengadu nasibnya. Nah, ternyata di kota ini lebih menekankan pada nilai-nilai penampilan seperti kayak baju harus branded dan lain sebagainya. Karena Ibu Rita dulunya hidup sederhana, Ibu Rita ini merasa terbelakang gitu karena teman-temannya itu benar-benar memakai baju yang branded dan lain sebagainya. Akhirnya, karena Ibu Rita, kalau misalkan menurut teori inokulasi ini termakan argumen ataupun dia resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan orang lain, Ibu Rita akhirnya meminjam uang dan akhirnya terlilit hutang. Seperti itu argumen persuasif yang dimaksud. Next, selanjutnya yang ke-15 adalah teori dependensi media.
Teori dependensi media merupakan teori yang diperkenalkan oleh Sandro Ball dan juga Melvin Duplur, di mana gagasan dari teori ini adalah media massa itu pada dasarnya hanyalah satu variabel yang menentukan efek dari sebuah komunikasi massa. Nah, di dalam teori ini mereka menyampaikan bahwa terdapat hubungan integral antara khalayak, media, dan juga masyarakat secara lebih luas. Nah, teori dependensi media ini juga memprediksikan khalayak itu bergantung kepada informasi yang disampaikan pada media untuk memenuhi kebutuhan dan juga untuk tujuan tertentu. Contoh dari teori dependensi media ini adalah ketika masyarakat dihantui oleh isu teroris. Nah, di mana masyarakat atau khalayak ini kemudian mulai mencari media-media yang mengabarkan isu-isu terbaru tentang teroris tersebut. Nah, dalam hal ini masyarakat kemudian akan segera membuat pilihan untuk mengkonsumsi media yang mungkin saja berbeda dengan media yang sebelumnya dia konsumsi agar tetap mendapatkan informasi-informasi terbaru. Nah, hal ini sesuai dengan teori dependensi media yang sebelumnya sudah saya katakan, bahwa teori dependensi media ini meramalkan manusia ataupun masyarakat ini akan tergantung pada informasi yang dikeluarkan oleh media untuk memenuhi kebutuhan ataupun tujuan hidupnya, seperti itu. Nah, itu dia tadi 15 teori komunikasi beserta contoh kasus ataupun contoh penelitiannya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.